Sementara Yesus berbicara dengan dan melayani perempuan yang sakit pendarahan itu, orang-orang dari rumah Yairus datang kepada Yairus. Dan mereka mengatakan, Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan akan guru? Kalau tadi perempuan itu sakit 12 tahun, belum sembuh, sudah bangkrut. Sekarang yang kedua, kisah ini lebih tragis. Ya, karena sebetulnya kan Yairus yang minta kepada Yesus, Yesus, mampirlah ke rumahku, tolong doakan anakku karena dia sakit hampir mati. Dan dalam perjalanan, karena Yesus mungkin meluangkan waktu lebih banyak di situ, anaknya mati. Anak daripada Yairus mati, dan orang-orang mengatakan, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saudaraku, keadaan ini jauh lebih buruk daripada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Anak Yairus bahkan sudah mati. Saudara sudah berpikir, aku tidak punya pengharapan. Saudara sudah berpikir, saudara akan kehilangan anak-anak, saudara kehilangan akan istrimu, kehilangan akan suamimu, kehilangan akan harapan hidupmu. Pak, saya punya penyakit yang menurut dokter ahli, profesor, dokter ahli semuanya, dokter spesialis semuanya mengatakan bahwa saya tidak punya harapan. Saya masih hidup tapi seakan-akan saya sudah mati. Karena sudah divonis mati. Kamu hanya tinggal waktu, carilah makanan yang enak. Sebelum kamu nanti pulang ke rumah Bapa di surga, saya sudah tidak punya harapan. Siapa tahu firman ini untuk saudara. Amin. Karena bahkan anak perempuan Yairus itu sudah mati. Saudara mungkin sudah sampai pada titik, Pak, ini pekerjaan sudah mati. Pekerjaan sudah bangkrut, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak lagi yang bisa dikerjakan. Saudaraku, keadaannya jauh lebih buruk daripada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bahkan ini anak perempuan Yairus sudah mati. Saya tidak bisa membayangkan betapa gelonya, betapa kecewanya Yairus gara-gara perempuan tadi. Aduh, kalau seandainya perempuan ini tidak cari masalah, lalu narik-narik jubah Yesus, lalu Yesus datang tepat ke rumahku sebelum anaknya mati, kan hidup. Ya, seandainya, aduh Tuhan, kenapa terlambat? Saya bisa membayangkan betapa kecewa dan betapa marahnya, betapa gelonya Yairus. Dan orang-orang mengatakan, Yairus, sudahlah, anakmu sudah mati, siapkan saja penguburan, jangan merepotkan akan guru. Yang menarik adalah begini, sebelum Yairus berkata apapun, sebelum Yairus berkata, loh, anakku sudah mati, atau bahkan dia komplain pada Yesus, Yesus, aduh sayang, anakku sudah mati, harusnya tadi kamu jangan mengurusi perempuan yang sakit pendarahan tadi. Sebelum Yairus bicara, Yesus sudah berbicara. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Dan Yesus tidak memperboleh pun seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tadi yang membawa kabar tidak boleh ikut, nanti ngaco itu. Bisa dibayangkan kalau dalam perjalanan itu ngaco, terus Yairus buat apa kamu repotkan guru? Itu akan melemahkan iman semua orang. Mereka katakan semua tidak boleh ikut, hanya Yairus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Begitu sampai di rumah, dia melihat orang-orang menangis, meratap dengan suara nyaring, dan ketika Yesus mengatakan anak ini tidak mati tapi tidur, mereka mentertawakan dia. Akhirnya diusirnya semua orang itu, lalu Yesus membawa ayah dan ibu anak itu, dan Petrus, Yohanes, dan Yakobus saja. Singkat kata, anak itu bangkit kembali. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan percaya saja. Percaya saja. Kenapa sih percaya? Karena ketika saudara percaya itu satu hal yang Tuhan itu sangat sukai adalah kalau orang itu percaya. Orang itu punya iman. Keselamatan ini juga punya iman. Segala sesuatu keselamatan itu juga karena iman.
Segala sesuatu yang Tuhan janjikan, kalau saudara ingin mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, Alkitab mengatakan iman, percaya, jangan takut, percaya saja, jangan takut, beriman saja. Kenapa sih percaya? Kenapa sih iman? Karena kalau saudara percaya, kalau saudara beriman, itu Tuhan itu senang. Alkitab mengatakan begini, kalau kamu datang kepadaku, kamu harus datang dengan iman dan percaya bahwa aku ada dan aku memberikan upahnya. Nah, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang percaya. Tuhan suka kepada orang yang percaya. Tuhan suka kepada orang yang beriman. Dan ketika saudara dan saya itu percaya dan beriman, itu seperti memberikan peluang kepada Yesus untuk memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan kasihnya. Kalau saudara perhatikan, setelah anak itu mati dan semua orang mengatakan, Yairus, sudahlah, ikhlaskan, relakan saja, jangan merepotkan guru. Yairus tidak ngomong satu patah kata pun. Kalau seandainya Yairus katakan, iya ya Tuhan, ya sudahlah Tuhan, sudahlah aku akan ini, orang-orang mengatakan aku tidak mau merepotkan akan engkau. Seandainya lalu Yairus menjadi lemah dan tidak percaya, kejadiannya mungkin akan berbeda. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, jangan takut, percaya saja. Dia memilih diam. Yairus memilih diam dan lebih memilih dia tidak ingin mengucapkan apapun yang berlawanan dengan apa yang Yesus ucapkan. Dia lebih memilih diam, dia terus berjalan dengan Yesus. Mungkin dalam hatinya berkecamuk banyak hal. Dia membayangkan aduh dan sebagainya. Tapi singkat kata, karena iman, karena percaya itulah yang membuat akhirnya Yairus itu mendapati anaknya itu bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berharap dua kejadian ini, saya tidak tahu mana yang persis dengan keadaan Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin juga tidak sama persis. Pak, ceritaku lain lagi. Tidak apa-apa. Alkitab mengatakan percaya bahwa Yesus bisa membuat terobosan, bahwa Yesus bisa membuat mujizat, bahwa Yesus bisa mengubah keadaan. Percaya. Apa yang saudara percaya itu akan memberikan kesempatan, memberikan peluang besar bagi kuasa Tuhan, bagi kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara tidak percaya, itu seperti saudara menutup pintu hati saudara. Saudara menutup gerbang kehidupan saudara. Dan ketika saudara tidak percaya dan memilih acuh tak acuh, memilih mengabaikan, ini mungkin bukan buat saya, ini mungkin buat orang lainnya. Nah, ketika saudara memilih tidak percaya dan menutup pintu iman saudara, menutup gerbang percaya saudara, maka Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Keselamatan karena percaya. Barang siapa percaya, barang siapa beriman, itu diselamatkan. Saudara berkali-kali katakan percaya, 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 beriman. Imanlah, oleh karena imanlah Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan segala sesuatunya. Semuanya itu karena iman. Karena itulah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap dimanapun Bapak Ibu mengikuti akan acara ini, lewat apapun, saya berharap percaya kepada janji Tuhan. Percaya bahwa dia memegang hidup saudara. Percaya bahwa dia bisa mengubah jalan kehidupan saudara. Percaya bahwa dia bisa menyediakan sesuatu yang rasanya sudah habis. Bahkan sesuatu yang rasanya sudah mati. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi ketika saudara percaya seperti yang Yesus katakan, itu akan membuat Roh Kudus bekerja, akan membuat firman Tuhan bekerja, dan akan membuat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, mengubah akan hidup saudara. Amin.